Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, kami dari kelompok 13. Kami akan mempresentasikan materi sumber hukum mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Akan nama kata sayang, maka izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Melanie Francisca Sitio, NPM 23028. Saya Anissa Diperjaga Suara, NPM saya 2300205. Saya Kira Jessica Obar, NPM saya 23197. Berikut videonya. Sumber hukum adalah asal-usul undang-undang, aturan mengikat yang memungkinkan setiap negara untuk mengatur wilayah dan tindakan warga negaranya. Istilah sumber hukum kadang-kadang merujuk pada kedaulatan atau pusat otoritas dari mana hukum memperoleh validitasnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa sumber hukum adalah semua tulisan, dokumen, manuskrip, dan lain-lain yang digunakan suatu bangsa sebagai pedoman hidup pada waktu tertentu. Dengan demikian, sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan atau dasar yang memuat hukum, dibuat dan dibentuk, proses pembuatan hukum, dan wujud hukum itu dilihat, diraba, dan dirasa. Menurut pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia itu adalah negara. Sumber hukum itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Apa itu sumber hukum formal dan apa itu sumber hukum material? Berikut penjelasannya. Sumber hukum material adalah dasar berlakunya hukum prinsip-prinsip. Hukum atau isinya hukum. Sumber hukum material berisi norma-norma dasar atau biasa disebut dengan Grundnorm. Indonesia memiliki Pancasila sebagai Grundnorm itu sendiri. Pancasila merupakan norma dasar bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sumber hukum material ini juga faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi atau pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah atau kriminologi, lalu lintas, dan perkembangan internasional dalam keadaan geografis. Lalu berikutnya ada sumber hukum formil. Apa sih sumber hukum formil itu? Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan sebab dan bentuk terjadinya suatu peraturan atau kaidah hukum. Peraturan perundang-undangan ini memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai legalisasi dan legislasi. Apa sih yang dimaksud dengan hal tersebut? Yang dimaksud dengan legalisasi adalah mengesahkan fenomena yang telah ada dalam masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan legislasi adalah proses untuk melakukan pembaruan hukum sebagaimana juga tujuan hukum secara pidana. Sumber hukum formil dibagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada perundang-undangan, lalu yang kedua ada kebiasaan, tiga ada traktat, jurisprudensi, serta doktrin. Sumber hukum dalam perundang-undangan. Undang-undang membuat peraturan yang berinci, bersifat umum dan menyeluruh, sifatnya universal untuk menghadapi kejadian di masa depan tanpa bentuk konkret yang jelas. Karena peraturan mengoreksi diri sendiri dan memperbaiki diri sendiri, biasanya mereka memasukkan klausul yang memungkinkan untuk diisi. Lalu yang kedua ada kebiasaan. Kebiasaan adalah tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu. Ketika adat istiadat tertentu diterima oleh masyarakat dan dilakukan berulang-ulang karena dianggap sebagai sesuatu yang seharusnya, maka penyimpangan dari adat istiadat itu dianggap sebagai pelanggaran hukum yang hidup dalam masyarakat. Muncul suatu kebiasaan hukum yang memandang kehidupan sosial masyarakat sebagai hukum. Jenis-jenis hukum formil yang ketiga yaitu traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Jika hanya dua negara yang menyepakati disebut perjanjian bilateral, sedangkan jika lebih dari dua negara yang menyepakati disebut perjanjian multilateral. Perjanjian dapat menjadi hukum formal ketika memenuhi persyaratan formal, seperti ratifikasi. Yang keempat, jurisprudensi. Jurisprudensi adalah putusan hakim atau pengadilan yang memuat perangkat aturannya sendiri, yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Kemudian, karena keputusan pertama menarik perhatian masyarakat, lama-kelamaan menjadi sumber asas yang berlaku sebagai hukum. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu doktrin. Doktrin dikenal sebagai ahli hukum yang mempengaruhi keputusan pengadilan dalam hal aspek hukum putusan pengadilan. Hakim seringkali menggunakan pendapat para ahli ternama untuk membenarkan putusannya dengan mengutip pendapat para ahli hukum tersebut. Oleh karena itu, putusan pengadilan terasa lebih berwibawa. Harus diingat bahwa doktrin yang belum digunakan oleh hakim dalam pertimbangan putusannya belum menjadi sumber hukum formil. Dengan demikian, untuk menjadi sumber hukum formil, suatu ajaran harus memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu ajaran yang telah menjadi putusan hakim. Nah, untuk menjawab pertanyaan Anda, apa saja hukum formal yang sering digunakan hakim untuk memutus suatu perkara? Jawabannya
Jawabannya adalah hakim dapat menggunakan 5 sumber hukum formal, yaitu undang-undang, adat, kontrak, hukum kasus, dan doktrin. Sekian penjelasan dari kami, kelompok 13. Terima kasih karena sudah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dadah! Jangan lupa subscribe. Mau Nanti jadi YouTuber. dikasih nomor ini. Siap-siap ya.